Yusuf Mansur tidak pernah punya nyali untuk datang di pengadilan. Yusuf Mansur tidak pernah punya nyali untuk kemudian menemui para korban. Yusuf Mansur tidak pernah punya nyali atau tidak pernah punya itikat baik untuk kemudian bagaimana caranya mencari solusi jalan tengah dari masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Tak berani datangi ruang mediasi, Yusuf Mansur hanya manis di media sosial atau di medsos. Seperti yang telah diprediksi sebelumnya, Yusuf Mansur juga kuasa hukumnya tidak cukup punya nyali untuk berhadapan dengan Lis Siti Rohmah dan Zaini Mustafa di Pengadilan Negeri Kota Bogor untuk mediasi terkait gugatan Ilis Siti Rohmah. Yusuf Mansur ternyata hanya manis di media sosial, sedangkan di ruang pengadilan dia tidak cukup punya nyali. Ini untuk kesekian kalinya Yusuf Mansur menunjukkan kepada kita semua bahwa dia hanya pandai berkata-kata di media sosial. Jadi kalau sampai hari ini saya mengecek akun Instagram dari Yusuf Mansur bernama @yusufmansurnew itu masih aktif, teman-teman. Tapi mirisnya Yusuf Mansur tidak pernah mau menghadiri ruang persidangan gitu. Yang mana menurut saya kalau memang dia tidak merasa bersalah, dia tidak merasa punya masalah dengan apa yang dituduhkan ke dia atau apa yang digugatkan ke dia, kenapa dia tidak datang? Kenapa dia tidak temui Ibu Lis? Ini yang menjadi satu catatan penting buat kita semua, teman-teman. Sekali lagi saya katakan, kalau memang Yusuf Mansur tidak merasa salah seperti apa yang sering dia katakan dulu beberapa waktu lalu di tahun 2021-2022, kenapa dia tidak pernah berani untuk menginjakkan kakinya di ruang sidang, teman-teman? Dan kepada teman-teman kalian yang masih berkomentar bahwa ini hanya dijadikan konten, atau ada juga yang pernah berkomentar bahwa ini hanya menjadi ajang bagi Pak Zaini Mustafa untuk mencari panggung. Kasus ini sudah lama bergulir di pengadilan, teman-teman, dan sudah sekian lama sampai hari ini Yusuf Mansur ataupun pengacaranya itu tidak yang paling kelihatan di sini adalah Yusuf Mansur itu tidak pernah satu kali pun menghadiri persidangan, teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang tabayun lah, klarifikasi lah, laporkan saja masalahnya ke hukum, itu sudah dilakukan semua, teman-teman. Dan sampai hari ini justru Yusuf Mansur yang tidak mau bekerja sama, teman-teman. Baik, kita simak wawancara Pak Darus Arif dan Pak Zaini Mustafa. Di Pengadilan Negeri Kota Bogor, di depan ruang mediasi, Zaini Mustafa, Saudara Yanto, Ibu Lis di belakang sana sedang menunggu dipanggil oleh mediator untuk masuk ke ruangan sidang, juga sedang menunggu kedatangan Yusuf Mansur dan pengacaranya. Apakah mereka datang atau tidak, kita tunggu saja sampai masuk pada waktu dipanggil oleh mediator untuk bermediasi di ruangan mediasi. Ya, Zaini Mustafa dengan Ibu Lis dan pengacaranya Pak Yuda sudah masuk di ruang mediasi. Yusuf Mansur, pengacaranya, juga dari pihak BMT Darussalam tidak hadir pada mediasi kali ini. Nanti setelah selesai dari ruang mediasi baru kita bincang-bincang dengan Zaini Mustafa dan Ibu Lis Siti Rohmah. Pak Zaini, Pak Sudar, Ibu Lis dan Pak Arif baru saja keluar dari ruang mediasi. Nanti kita tanya Pak Zaini apa hasilnya dari ruang mediasi. Yang pasti lawyer dan Yusuf Mansur sendiri nggak datang ya, Pak? Betul. Ya. Nah, gimana hasil mediasi hari ini, Pak? Jadi hari ini itu yang datang dari 5 tergugat. Tergugat pertama BMT Darussalam, tergugat 2 Yusuf Mansur, tergugat 3 Adiansah, tergugat 4 Dwi Andi Yuda, tergugat 5 PT Adi Partner Perkasa, turut tergugat Pondok Pesantren Darul Quran yang diasuh oleh Yusuf Mansur. Ya. Nah, ini tergugat 1, kemudian tergugat 3, tergugat
5 itu sudah dipanggil secara layak ya. Bahkan sudah dikurankan juga tidak datang. Kemudian Yusuf Mansur pada saat sebelum mediasi memang ada datang, sebelum mediasi. Ya, Kemudian pada mediasi ini sudah dua kali mediasi itu kuasa hukum Yusuf Mansur atau Yusuf Mansur sampai dengan saat ini tidak memperlihatkan dirinya atau batang hidungnya tidak terlihat, baik itu kuasa hukumnya maupun Yusuf Mansur secara prinsipal tanpa alasan yang jelas, Pak. Padahal pada saat akan dimediasikan itu kan sudah diperintahkan oleh mediator agar nanti prinsipal itu datang, Pak. Nah, kalau saya ini prinsipal saya penggugat, baik itu sebelum mediasi dari mulai verifikasi sampai dengan panggilan dan lain sebagainya itu selalu datang sampai dengan mediasi ini aktif, Pak. Jadi yang tadi berhadapan dengan Pak Jenny atau Iblis tadi hanya kuasa hukum dari Dwi Andi Yuda sebagai tergugat 4. Ya, sementara Yusuf Mansur tidak datang. Tapi kita tidak perlu aneh, Pak, kalau ini tergugatnya Yusuf Mansur. Yusuf Mansur itu hanya di media saja atau ketika mereka disorot TV saja mereka aktif, akan datang, akan menghadapi, akan apapun dihadapi. Tetapi ketika masuk persidangan ini, selama yang saya alami, baik itu perkara saya sendiri yang di Jakarta Selatan, kemudian saya pegang perkara Paitren, itu prinsipalnya tidak pernah datang, Mbak. Berarti hanya jago ngomong di media saja gitu ya, Pak? Betul, antara omongan dengan kenyataan itu tidak beda, Pak. Iya. Jadi manis ketika di layar kaca, manis ketika di media sosial, tetapi kenyataannya ketika ada perkara itu tidak pernah datang. Saya belum pernah mengalami dia datang satu kali, gentle datang menghadapi, itu belum pernah, Pak. Oke, gitu. Kalau begitu tadi hasilnya apa, Pak, dengan jadi hasilnya karena mediator itu masih punya hak untuk masih ada waktu, kemudian ada hak untuk memanggil selama 2 kali dan sudah dipanggil 1 kali, akan dipanggil 1 kali lagi untuk memenuhi ketentuan undang-undang, Pak. Biar dipanggil sekali lagi. Iya. Jadi untuk mediasi lagi. Untuk mediasi, masih dalam mediasi. Kapan, Pak? Hari Kamis depan. Hari Kamis depan. 1 minggu dari sekarang. 1 minggu dari sekarang. Iya. Gitu. Andai pada hari Kamis atau mediasi yang akan datang juga tidak datang, bagaimana? Kalau Yusuf Mansur tidak datang dan saya sudah menduga dengan keras tidak akan datang, Pak. Artinya kalau nanti tidak datang secara hukum kan nanti dianggap mediasi gagal dan dikembalikan kepada Majelis Hakim Pokok Perkara. Oh, jadi akhirnya sidang ini dilanjutkan? Sidang dilanjutkan, diperiksa pokok perkaranya. Pokok perkara ya? Iya. Oke, Pak Jenny, kira apa penutupnya, Pak, untuk mediasi kedua ini, Pak? Pesan ke Yusuf Mansur gimana? Silakan, Pak. Kalau Yusuf Mansur teruskanlah begitu ya. Nanti juga kamu akan menuai hasilnya. Gitu ya. Jadi artinya kalau kamu tidak berbuat tidak baik, tidak beritikat baik terhadap orang, juga nanti suatu ketika, suatu saat, sekarang atau besok, tinggal tunggu waktu, kamu juga akan dipersulit orang. Gitu ya. Gitu. Okay. Saya berkeyakinan Allah tidak, ya bahasa Jawanya itu Gusti Allah ora sare. Jadi Allah itu tetap tahu bagaimana isi hatimu, itu tetap tahu. Oke. Gitu. Pasti Yusuf Mansur melihat video Pak Jenny ini, Pak. Iya. Pasti. Ya, Yusuf Mansur sudah pasti melihat video-video kami. Dia pernah merilis dulu itu di tahun 2023 itu Yusuf Mansur pernah merilis video-video yang akan dia laporkan. Yang menurut saya, dan itu terbukti ya. Terbuktinya itu maksudnya waktu itu saya mengatakan bahwa ini hanya bentuk ancaman dari Yusuf Mansur gitu, di mana dia ingin membungkam kami, ingin menakut-nakuti kami agar berhenti untuk mengkritisi dia. Kenyataannya tidak pernah dilaporkan akun kami gitu. Dan sekali lagi saya mau katakan, sampai hari ini belum pernah satu kali pun Yusuf Mansur mendatangi persidangan atau menemui para korban gitu. Dan makin terlihat bagaimana dia sangat pengecut sekali, teman-teman. Hanya mulutnya saja dan hanya omongannya saja yang besar di media sosial. Dulu dia pernah berkata bahwa daripada kalian masukin laporan ke pengadilan, mending ke rumah saja, nanti gue gantiin duit kalian. Kenyataannya 2 kali rumahnya disamperin, dia tidak muncul batang hidungnya. Kemudian diajak untuk mediasi, diajak untuk tabayun,
diajak untuk kemudian bertemu bersama, duduk bersama, pendekatan kekeluargaan, dia juga tidak mengindahkan itu. Tidak punya etikat baik oleh Yusuf Mansur untuk menemui para korban ataupun Pak Zaini Mustafa. Justru beredar sebuah pesan WhatsApp yang itu diduga kuat adalah Yusuf Mansur me-WA Pak Zaini Mustafa, menchat atau ngechat Pak Zaini Mustafa untuk kemudian ngajak ngopi-ngopi di belakang layar. Maksudnya apa? Ini bagi saya kuat diduga bahwa ini adalah memang kejahatan terstruktur, masif dan terencana dari awal, teman-teman. Maka saya berharap pihak kepolisian harusnya memberi perhatian khusus untuk masalah-masalah ini yang berkaitan dengan Yusuf Mansur, karena sudah banyak kemudian orang-orang yang muncul dan mengaku dirugikan oleh apa-apa yang dibawa oleh Yusuf Mansur ini gitu. Maka sekali lagi saya katakan bahwa Yusuf Mansur tidak pernah punya nyali untuk datang di pengadilan. Yusuf Mansur tidak pernah punya nyali untuk kemudian menemui para korban. Yusuf Mansur tidak pernah punya nyali atau tidak pernah punya itikat baik untuk kemudian bagaimana caranya mencari solusi jalan tengah dari masalah ini. Cukup sekian dari saya. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.